Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah saja. Baik, kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada bagian ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana merancang dan mengembangkan teks prosedur sesuai dengan isi, struktur, dan kebahasaannya. Jadi kalian simak materinya sampai dengan selesai ya. Bagaimana ya cara yang mudah untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur? Nah, dengan cara kalian mengetahui struktur dan kaidah teks prosedur, kalian akan lebih mudah untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Tentunya kalian masih ingat bukan? Pembelajaran pada video yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan seperti apa struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Baik, rancangan itu sangat penting ya anak-anak. Mengapa? Agar teks prosedur yang kalian buat nanti itu bisa mengandung alur kegiatan yang jelas. Nah, teks prosedur yang hendak kalian produksi itu bisa berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan berikutnya, silakan kalian buka buku paket halaman 15 sampai dengan 17 ya. Oke, sebenarnya kunci untuk merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur itu ada di struktur dan kaidah kebahasaan karena keduanya merupakan unsur pembangun teks. Oke, secara umum dari segi kebahasaan yang harus kalian perhatikan adalah kalimat perintah yang kalian gunakan untuk menyusun atau merancang tahapan-tahapan pada teks prosedur itu harus lugas. Lugas itu apa? Lugas itu berarti harus jelas. Oke, kemudian kalian harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Informatif berarti harus mengandung informasi. Kemudian kalian harus menggunakan bahasa yang logis, masuk akal, bukan bersifat imajis atau hayalan. Kemudian kalian harus menyusunnya secara sistematis. Kemudian kalian harus menghindari kalimat yang bertele-tele. Fungsinya apa? Agar mudah dipahami oleh pengguna yang menjalankan teks prosedur yang sudah kalian buat. Kemudian kalian juga harus menggunakan kalimat langsung yang tertuju kepada partisipan. Partisipan itu artinya siapa? Orang yang membutuhkan prosedur kegiatan tersebut. Oke. Selain struktur dan kebahasaan sebagai unsur pembangun teks, untuk merancang pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan pada teks prosedur, ada langkah atau tahapan yang harus kalian perhatikan. Oke, tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Simak dengan baik ya. Oke, yang pertama pastinya kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi gunakan kalimat yang efektif agar pembaca tidak bingung ketika melakukan prosedur atau langkah-langkah yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya langkah-langkah kegiatan yang kalian tulis harus ditulis atau dilakukan dengan jelas. Artinya disinilah fungsi dari kebahasaan yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, bahkan kalimat interrogatif. Jangan sampai kalian salah menggunakan kalimat-kalimat tersebut di langkah-langkah prosedur. Kemudian gunakan kalimat langsung yang tertuju pada partisipan seperti yang tadi sudah Ibu katakan. Lalu ini yang paling penting juga, tentukan tema. Tema apa yang akan kalian angkat untuk teks prosedur itu. Kemudian tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Nah, misalnya kalian akan membuat teks prosedur menghidupkan laptop. Nah, itu kira-kira ada berapa langkah yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kalian wajib perhatikan urutan langkah. Oke, jangan sampai langkah yang seharusnya kalian tulis pertama itu kalian taruh di langkah
kedua atau bahkan di langkah terakhir. Nah, itu berarti nanti teks prosedur yang kalian buat tidak sistematis, tidak akan berfungsi dengan baik kepada partisipan. Oke, kemudian yang terakhir, periksa kembali apakah ada langkah yang harus diperbaiki atau direvisi. Seperti itu. Nah, anak-anak, coba kalian lihat dan juga baca teks yang ada di halaman 16. Ini teks prosedur berjudul Panduan Berwisata ke Provinsi Riau. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di situ teksnya terdiri atas beberapa kalimat, bahkan paragraf yang cukup panjang. Tetapi di halaman 17, kalian bisa lihat di situ ada analisis, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, di sini maksud Ibu adalah ketika kalian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, itu tidak perlu terlalu banyak. Jadi seperti hasil analisis yang ada di halaman 17. Nah, kemudian rancangan itu akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks prosedur. Nah, ini adalah pembahasan selanjutnya. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan teks prosedur yang berkembang atau mengalami perubahan. Pastinya akan ada isi yang berubah atau alurnya berubah atau cara penyampaian yang berubah. Nah, apapun perubahannya atau perkembangannya, teks prosedur tetap menggambarkan urutan kegiatan tertentu. Itu yang perlu kalian catat. Baik, bagaimana ya cara mengembangkan teks prosedur yang sesuai dengan isi, struktur, dan kebahasaan? Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus kalian pahami dan kalian lakukan secara urut untuk mengembangkan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Nah, berikut cara mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Baik, yang pertama, anak-anak pastikan kalian menyediakan teks prosedur yang akan kalian kembangkan. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis teks tersebut dengan menggunakan kriteria struktur dan kaidah. Selanjutnya yang ketiga, kalian dapat menentukan model pengembangan. Nah, di sini jenisnya ada dua, ada berupa abstraksi dan evaluasi. Abstraksi berarti kalian mengembangkan teks prosedur secara ringkas. Sedangkan evaluasi kalian kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang keempat, kalian mengonversi teks tersebut. Yang kelima, kalian merevisi atau menyunting jika diperlukan. Nah, berikut akan Ibu berikan contoh bagaimana pengembangan teks prosedur berupa abstraksi dan evaluasi. Disimak ya. Baik anak-anak, sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk kerjakan tugas secara tepat waktu dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.